Halo, perkenalkan nama saya Grisya Delia Silalahi dengan NIM 42324011. Berikut adalah pembahasan saya yaitu dengan topik Requirement Validation dengan judul Pembahasan SWTD Pengembangan Website Toko Cevitors Jaya. Karakteristik kualitas dokumen SRS yang baik. Yang pertama, lengkap, yaitu secara keseluruhan dokumen SRS ini sudah lengkap dan mencakup aspek fungsional dan non-fungsional yang diperlukan. Namun ada potensi untuk meningkatkan struktur prioritas dan memberikan detail teknis yang lebih mendalam pada beberapa aspek. Berikut adalah hasil analisis saya, dan yang kedua, konsisten. Dapat dikatakan konsisten sesuai karena dokumen SRS ini sudah konsisten dalam penggunaan teknologi, format, dan bebas dari kontradiksi. Tetapi penambahan glosari akan memperkuat pemahaman pembaca terhadap istilah-istilah yang telah digunakan. Yang ketiga, tidak ambigu. Tidak ambigu karena terdapat kejelasan deskripsi, bahasa yang spesifik, penggunaan diagram, kurangnya parameter teknis, kasus alternatif yang terbatas. Dokumen ini cukup baik dalam menghindari ambiguitas dengan penggunaan bahasa spesifik dan diagram yang jelas. Keempat, dapat dilacak. Dokumen ini mengandung pelacakan, yaitu dokumen ini mendukung dengan ID unik pada use case dan referensi ke artefak lainnya. Kelima, dapat diverifikasi. Dokumen memiliki beberapa elemen yang mendukung verifikasi. Yang pertama, kesesuaian definisi, dan kriteria keberhasilan terukur, test case rinci, alat pengujian. Yang keenam, dapat dimodifikasi, yaitu yang pertama, struktur terorganisir, identifikasi konsisten, diagram pendukung, dan format digital. Yang ketujuh, diprioritaskan untuk sesuai, yaitu fitur dan atau persyaratannya yang lengkap meskipun telah dijelaskan secara detail. Diprioritaskannya tidak sesuai karena tidak menyertakan prioritas yang sesuai pada setiap fitur-fitur yang ada di dalam dokumen tersebut. Yang kedelapan, dapat diuji memiliki elemen-elemen penting yang mendukung pengujian dan validasi persyaratan dengan indikator kebutuhan fungsional dan non-fungsional, deskripsi use case, modeling, dan diagram bagian pengujian. Yang kesembilan, tingkat tinggi dan tingkat rendah. Tingkat tingginya itu terdapat purpose of document dan system overview. Yang kedua, persyaratan tingkat rendah, bagian functional description dan functional requirement. Yang dokumen ini juga mencakup diagram use case, sequence diagram, dan struktur data yang menunjukkan implementasi teknis dari sistem. Yang ke-10, relevan sesuai, yaitu spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, ruang lingkup, detail teknis, relevansi konten. Yang ke-11, dapat dibaca manusia, yaitu bahasa dan penyajiannya yang lengkap, struktur dan format, aksesibilitas informasi yang baik. Dan yang ke-12, selaras dengan sasaran bisnis, yaitu yang pertama mendukung tujuan bisnis, yang kedua memenuhi kebutuhan organisasi, yang ketiga ruang lingkup yang jelas. Dan yang terakhir adalah metodologi agile tidak lengkap karena tidak menunjukkan penggunaan metode agile seperti Scrum dan Kanban. Dalam pengolahan spesifikasi kebutuhan, agile biasanya melibatkan pendekatan iteratif dan pengumpulan dan validasi kebutuhan secara bertahap, secara umpan balik rutin dari pengguna. Namun dokumen ini tidak terlihat seperti spesifikasi tradisional yang menyusun semua kebutuhan di awal proyek. Agar memenuhi karakteristik agile, dokumen ini perlu mencakup proses iteratif dan validasi berkelanjutan dengan pengguna selama pengembangan. Sekian presentasi saya, terima kasih.